Halo hai sahabat menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai tenses, yaitu present perfect tense. Apa tuh? Nah, sesuai dengan namanya, present di sini yaitu sesuatu yang terjadi sekarang ya, yaitu sekarang. Dan perfect berarti kayak masih terjadi atau sudah terjadi juga bisa gitu. Oke, nah kita baca deh dulu pengertian dari tense yang satu ini. Adalah salah satu kata kerja yang menggambarkan adanya sebuah kegiatan yang terjadi pada masa lampau dan akan terjadi dan akan tetap masih berlanjut hingga sekarang. Gimana nih contohnya? Nah, kayak gini nih contohnya ya. Kita anggap aja ini suatu kejadian gitu ya. Terus ini sekarang. Nih. Kejadiannya itu dimulai dari sini di masa pas ya, masa lampau. Terus terjadi ngelewatin sekarang dan masih akan terjadi lagi di masa depan. Gitu. Oke, jelas ya. Nah, ini juga ada rumusnya. Jadi, dari kalimat pernyataan positif, kita membutuhkan rumus yaitu subject. Terus kita menggunakan have atau has, verb 3. Nah, kalau kita biasanya kalau pas itu menggunakan verb 2, kalau simple present biasanya verb 1. Nah, kalau perfect itu menggunakan verb 3. Apa tuh verb 3? Nah, kalian bisa cek di video verb ya, tapi sedikit di sini. Contohnya, kalau kita bilang pergi, misalnya pergi ya, itu dalam bahasa Inggris akan ada 3 kata kerja, yaitu go, went, and gone. Nah, kita akan menggunakan verb 3 yang ini verb 2, ini verb 1. Artinya sama, pergi semua, tapi kita menggunakan yang ini gitu. Nah, ada juga yang verb dengan regular, yaitu misalnya ini ya, learn, belajar ya, belajar. Nah, kalau verb satunya itu learn, verb 2 learn, ada ed-nya di belakang, dan verb 3 learned juga. Sama, ini sama, tapi ini menggunakan verb 3. Dari mana taunya? Yes, ini ya. Kalau kita masuk ke rumus itu biasanya diawali dengan has atau have. Berarti ini merupakan perfect. Berarti cirinya perfect itu have, has, verb 3 gitu. Oke. Nah, kita langsung lihat contoh aja ya. Kita analisis nih. Jadi rumusnya dulu subject, have, has, plus verb 3 dan complement. Nah, kapan kita menggunakan have dan has? Have digunakan jika subjeknya itu berupa I, you, they, we. Kalau has itu biasanya menggunakan subjek he, she, dan it. Oke, contohnya. Kan di sini menggunakan they ya. Berarti di sini menggunakan have. They have lived in Jakarta for a long time. They kemudian have, ini sebagai subjek, have. Nah, ini verb 3. Nah, ini complement. Complement atau pelengkap ya. Nah, di sini juga menjelaskan waktu, for a long time. Perfect itu
biasanya dicirikan dengan kejelasan waktu. For a long time. Lama, berarti saat ini dia masih tinggal di Jakarta, dan dulu juga dia tinggal di Jakarta sampai sekarang, dan mungkin akan masih tinggal lagi nanti gitu. Lagi, he di sini sebagai subjek, has ya, terus learn verb 3, dan ini complement. He has learned, dia telah belajar English, bahasa Inggris for 1 year. Dia sudah belajar bahasa Inggris selama 1 tahun. Berarti 1 tahun ke belakang dia belajar bahasa Inggris, sekarang juga dia masih belajar bahasa Inggris, dan mungkin nanti dia masih belajar bahasa Inggris gitu. Oke, lanjut ya. Kalau tadi positif, sekarang negatif, biasanya dicirikan dengan ini ya, not. Gitu. Oke. Rumusnya yaitu subject, have, has, not, verb 3, complement. Have, has-nya masih sama, have untuk Ayu Dewi dan has untuk he, she, it. Nah, di sini ini subject karena they menggunakan have, kemudian not. Ya, not. Baru live ini verb 3. Terus ini complement in Jakarta. Sama ini juga sebagai subjek, not, terus verb 3, dan complement. He has not learned English for 1 year. Nah, kalau negatif itu biasanya menggunakan not ya. Artinya tidak. Dia tidak belajar, dia tidak tinggal di Jakarta dalam waktu lama. Berarti pernyataan yang itu tidak sesuai gitu. Karena dia tidak tinggal di Jakarta for a long time, dalam waktu lama gitu. Kemudian interrogative, yaitu kalimat tanya. Nah, biasanya ini auxiliary. Nah, karena have has ini merupakan auxiliary ya, kalimat apa ya, verb tambahan gitu. Biasanya itu letaknya di depan kalau interrogative. Jadi have subject, verb 3, complement plus tanda tanya. Have they lived in Jakarta for a long time? Apakah dia tinggal di Jakarta dalam waktu lama? Nah, jadi diartikannya apakah. Nah, sama. Has he learned English for 1 year? Apakah dia masih belajar bahasa Inggris selama 1 tahun? Nah, di awal tadi kan aku udah bilang kalau misalnya perfect, person perfect ini dicirikan dengan adverb atau kata keterangan biasanya ya. Nah, apa aja kata keterangannya? Yaitu already. Artinya sudah. Jadi dia sudah sekolah di sana, bla 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 gitu ya. Kemudian just. Terus recently atau lately artinya akhir-akhir ini. Ever artinya pernah. Nah, kemudian ini for. For ditambah kata keterangan waktu yang menunjukkan masa lalu hingga sekarang. Ini misalnya menunjukkan durasi. For 1 year, berarti durasinya selama 1 tahun. Oke, yang terakhir yaitu since. Since ini menunjukkan sejak. Jadi awal mulainya. Kapan tuh awalnya? Misalnya dia sudah belajar bahasa Inggris sejak bulan Juli, misalnya since July gitu. Since-nya ini artinya sejak, dan for ini artinya selama. Oke, itu dia pembahasan mengenai present perfect. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.